Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha Fatoni. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini di channel saya. Mumpung di masih momen yang fitri ini, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan ya guys. Ya, tanpa basa-basi, di sini saya akan menjelaskan Task Manager. Oke, lanjut ke penjelasan. Task Manager atau Windows Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Adapun cara untuk mengakses Task Manager. Pertama, melalui taskbar, yaitu dengan klik kanan pada area taskbar, lalu pilih menu Task Manager. Biarkan saya mencontohkannya. Pertama-tama dengan klik kanan pada taskbar, lalu akan muncul seperti ini, lalu klik Task Manager, dan Task Manager pun terbuka. Dan langkah lainnya bisa menggunakan tombol pintasan dengan menekan tombol Ctrl, Shift, dan Escape sekaligus. Namun saya akan melewati langkah ini. Saya akan melewatinya langsung menuju langkah menggunakan Windows Run. Dengan Windows Run, kita memanggil Windows Run dengan menekan tombol kombinasi Windows dan tombol R sekaligus. Lalu masukkan perintah text mgr. Seperti ini. Lalu masukkan perintah text mgr seperti lalu tekan OK. Dan Task Manager pun akan terbuka. Ada beberapa langkah lainnya juga, tapi saya akan menggunakan atau menyebutkan 3 langkah saja. Lalu selanjutnya, fitur-fitur dari Task Manager itu sendiri. Fitur-fitur Task Manager ada proses atau daftar aplikasi yang sedang berjalan dalam proses background yang berjalan di CPU, memori, disk jaringan, GPU, dan informasi pemanfaatan sumber daya lainnya. Di dalam tab proses ini kita bisa melihat aplikasi dan program yang berjalan. Dan aplikasi dan program yang berjalan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aplikasi yang berjalan itu sendiri, lalu background process atau aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang, lalu ada window process atau sistem operasi itu sendiri yang berjalan. Dan di sini kita juga bisa melihat berapa persentase program dan aplikasi yang digunakan pada CPU kita, memori kita, lokal disk kita, internet kita. Namun di sini saya tidak menggunakan aplikasi atau program yang mengakses internet, sehingga network saya di sini 0%, lalu GPU juga 0%. Lalu selanjutnya tes performa. Pada tes performa, pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU, yang menampilkan grafik real time, yang menampilkan memori, disk, jaringan, dan GPU dapat digunakan oleh sistem Anda. Anda bisa menemukan detail lainnya di performance. Ya, di sini kita bisa melihat grafiknya secara real time. Dan di sini juga kita bisa melihat kecepatan dari grafik kita dan bisa melihat kecepatan maksimal. Dan di sini grafik kita CPU kita terpakai sebanyak 24%. Memori bisa melihat kapasitas dan seberapa banyak memori yang telah digunakan oleh perangkat kita. Wi-Fi, kita bisa melihat kecepatan Wi-Fi. Bila Anda sudah masuk Wi-Fi dan mengakses internet, mungkin kecepatan Wi-Fi di sini akan terlihat. Terus GPU. Lalu selanjutnya, App History menampilkan informasi tentang berapa banyak resource CPU dan jaringan yang digunakan untuk akun pengguna Anda.
Ya, di file history ini kita bisa melihat dari sejak kapan dari tanggal kita dicatat oleh sistem sampai detik ini. Jadi penggunaan program, penggunaan jaringan internet dan lainnya. Lalu startup sendiri atau menampilkan daftar program yang langsung otomatis aktif pada saat logon di awal Windows Anda. Ya, jadi di sini kita bisa terlihat aplikasi atau program apa saja ya yang langsung aktif ketika Anda mengaktifkan perangkat Anda. Seperti contohnya di sini ada Adobe Reader, terus yang mungkin kalian kenal di sini ada Semadak atau antivirus sendiri, Spotify, dan Windows Security Notification. Lalu selanjutnya user menampilkan pengguna logon komputer. Anda juga bisa melakukan log off pada menu ini, dan Anda juga bisa melihat catatan berapa besar sumber daya yang digunakan dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Mungkin user tidak akan terlalu berguna apabila hanya Anda saja yang menggunakan atau hanya satu user yang menggunakan. User, kita bisa melihat aplikasi apa saja yang dijalankan. Lalu selanjutnya di detail, informasi lebih terperinci mengenai proses yang sedang berjalan pada Windows dalam sistem. Ya, di detail ini kita bisa melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan, aplikasi atau program apa saja yang berjalan dari running, suspend. Lalu selanjutnya service. Secara tampilan, service hampir sama dengan menu proses. Namun, service menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Ya, jadi di sini kita bisa melihat mana yang masih berjalan ataupun yang sudah berhenti. Stop berartinya sudah berhenti, running artinya masih berjalan. Dan di test manager kita juga kita bisa monitoring apabila ada aplikasi yang not responding atau kita ingin meng-close-nya. Kita bisa dari sini. Semisal ingin meng-close antivirus, bisa langsung di sini. Langsung dari entas. Dan aplikasi pun akan berhenti. Mungkin segitu saja video yang saya bisa sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.